Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan membahas dolar kuning ini Mok. Kenapa 3 bulan baru bayaran? 1.300. Aduh. Tapi baguslah kalau masih bayaran. Timbang Momok ini sibuk nganggur. Mau bikin berlangganan. Takut membuat beban para viewer Momok yang tercinta ya Mok. Aduh, malah banyak curhat. Langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan Fang Ning yang mendekat ke arah kerumunan kejadian. Di sana seseorang pun berkata, mengerikan sekali. Kenapa mayat itu terlihat seperti mumi? Benar kan? Dan ini sudah yang ketiga kalinya. Apa kau sadar? Keamanan publik di Haicheng sudah mulai memburuk selama beberapa tahun terakhir. Kasus bulan lalu juga sangat aneh. Sambil petugas yang pun melirik ke arah Fang Ning. Di sana ia pun berkata, apa pendapatmu tentang kasus ini? Dan temannya pun menjawab, pendapatku tentang kasus ini? Petugas yang korban kemungkinan meninggal pada pukul 3 tadi malam. Tidak ada tanda-tanda serangan manusia dan tidak ada jejak pembunuh yang ditemukan di tempat kejadian. Dan si pembunuh sepertinya sangat familiar dengan lokasi CCTV di sini. Investigasi pengawasan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sambil ia pun membayangkan para petugas di sana yang memeriksa mayat lainnya. Di sana ia pun berkata lagi, seperti 2 kasus sebelumnya. Penyebab kematiannya diidentifikasi oleh kedokteran forensik sebagai kematian mendadak akibat gagal jantung. Tapi anehnya, menurut investigasi, beberapa korban tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Lalu petugas yang pun berkata, aku bertanya padamu berdasarkan situasi di lokasi, bagaimana menurutmu? Dan temannya pun menjawab, kurasa ini adalah kasus pembunuhan berantai dan ini adalah pembunuhan acak. Dia sangat akurat menghindari semua kamera. Tidak ada jejak kontak dengan korban di lokasi kejadian, pasti karena keracunan. Sambil ia pun menunjuk ke arah CCTV itu. Lalu petugas yang pun berkata, tapi korban tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Juga tidak ditemukan tanda-tanda narkoboy. Penampilan luar mayat itu seperti mumi. Mana mungkin mati secara alami? Pikirkan lagi, apa ada kemungkinan lain? Dan temannya pun kebingungan menjawab, kemungkinan lainnya aku tidak bisa memikirkannya. Pembunuh melancarkan aksinya tanpa terlihat, seperti hantu tak terlihat. Tunggu, mungkinkah ini perbuatan hantu? Dan petugas yang pun menjawab, singkirkanlah semua kemungkinan yang tidak mungkin. Sisanya adalah satu-satunya penjelasan. Bersiaplah. Aku sudah meminta atasan untuk mengeluarkan pemberitahuan nasional ini agar memperingatkan sebagian besar penduduk untuk menghindari bepergian di malam hari. Sambil ia pun menatap ke arah Fang Ning di sana yang akan pergi. Lalu petugas yang pun berkata lagi, sisanya bisa kita serahkan ke departemen lain. Ayo nak, dunia ini tidak sesederhana yang kau kira. Sambil ia pun pergi dari sana juga, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah apartemen terbengkalai di sana, dan dari lorong apartemen itu terdapat seseorang yang menyalakan lilin, dan ia pun berkata, tuanku, waktunya sudah tiba. Sambil ia menyerahkan tusuk rambut di tangannya itu, dan tiba-tiba lilin di sana pun langsung padam, dan muncullah hantu besar dengan wajah bayi mempunyai mata banyak di sana. Dan hantu itu pun berkata, oh, apakah sudah waktunya berburu lagi? Dan orang di depannya pun menjawab, hari sudah gelap tuan, mohon bersiap-siap, kita bisa berangkat kapan saja. Dan hantu itu pun berkata lagi, bagus sekali nak, ayo kita berangkat. Sambil ia pun langsung menempel di punggung dari orang itu. Dan hantu itu pun berkata lagi, pilihanku benar karena memilihmu di antara kalian bertiga. By the way, ternyata ini adalah salah satu pencuri tusuk rambut dari Jiangli ya Mo. Di sana ia pun ketakutan berkata, merupakan berkah bagi penjahat ini kalau Tuan menghargai penjahat ini. Lalu hantu itu pun perlahan mengelus leher sambil berkata, dan dengan bantuanku mustahil polisi menemukanmu. Aku punya senjata jiwa tak terkalahkan. Sambil ia pun melayang-layangkan tusuk rambut dari Jiangli itu. Lalu hantu itu pun berkata lagi, bahkan jiwa tingkat 4 bisa kuhadapi dengan mudah, apalagi manusia-manusia rapuh itu. Saat para pemburu jiwa lambat itu tiba, kita sudah meningkat dan pergi. Ayo pergi, malam ini yang terakhir. Sambil orang itu pun membetulkan penutup kepalanya dengan cepat. Dan hantu itu pun berkata lagi, perburuan dimulai. Sambil ia pun masih mengeluarkan aura membara di sekitar tusuk rambut itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di malam hari di sebuah gang di sana. Seseorang pun berkata, bagaimana? Apa kamu merasakannya? Ternyata itu adalah suara dari Fang Ning. Dan Jiangli pun menjawab, tidak, dari awal nafasnya jadi kabur. Kasus yang barusan kita temui tadi itu pasti dilakukan oleh orang yang kita cari.
orang yang mati tadi pasti mencium aroma jepit rambutku. Tunggu, aku bisa merasakannya. Jepit rambut ada di luar. Sambil ia pun melihat ke arah sesuatu bersama Fang Ning. Lalu Fang Ning pun menatap ke arah kerumunan di depannya dan ia pun bertelepati, apa ada di antara orang-orang itu? Spesifiknya di orang yang mana? Dan Jiang Li pun menjawab, aku tidak tahu, persepsiku agak kabur, tapi itu pasti ada di antara mereka. Lalu dengan cepat Fang Ning pun pergi melewati pelayan itu sambil berkata, pelayan, simpan saja kembaliannya. Dan pelayan itu pun menatap ke arah meja dari Fang Ning dan ia pun berkata, apa? Simpan saja kembaliannya? Kau tidak memesan apapun, cuma minum air putih tapi duduk di sini berjam-jam tanpa berkata apa-apa lagi dan cuma menyisakan uang ini saat kau pergi. Emangnya uang ini banyak apa? Bagaimana bisa ada orang yang pelit sepertimu di dunia ini? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Fang Ning di sana berdesak-desakan dan ia pun bertelepati, hei, apakah kau masih bisa merasakan lokasinya sekarang? Di sana Jiang Li pun menjawab, tidak, ada terlalu banyak orang di sini, mereka mengganggu persepsiku. Ternyata ia pun berada di diskotik dengan banyak orang berlalu lalang di sana dan seseorang gadis pun menatapnya. Fang Ning pun berkata, kalau begitu aku akan mencarinya satu persatu. Kau harusnya bisa merasakannya saat di samping mereka kan? Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang mendekat sambil berkata, hei tampan, apa kau mau minum bersama? Biar aku yang traktir. Ayo kita minum, lalu kita bisa pergi ke tempat lain dan membicarakan kehidupan pribadi. Dan Fang Ning di sana pun ketakutan berkata, maafkan aku, masih ada hal lain yang harus kulakukan. Sambil ia mencoba menolak ajakan dari gadis itu dan gadis itu pun makin mendekat sambil berkata, ayo bersenang-senang, jangan malu-malu, apa kau masih pemula? Tapi tiba-tiba tangan Jiang Li di sana pun langsung keluar mencubit perut dari Fang Ning hingga ia pun kesakitan mendorong gadis itu hingga terjatuh. Dan seseorang pun berkata, apa yang terjadi? Kenapa ada seseorang terjatuh? Sepertinya ada pertengkaran. Dan gadis yang terjatuh itu pun berkata, itu menyakitkan. Dan tiba-tiba terdapat gerombolan yang mendekati Fang Ning sambil berkata, berani sekali kau, berani datang ke tempat kami dan menimbulkan masalah. Dan Fang Ning di sana pun menjawab, ini salah paham, tolong jangan lakukan apapun, aku khawatir aku tidak bisa menahan diri nanti. Dan ketua gerombolan itu pun berkata, sepertinya kau tidak akan berhenti kalau kau belum bonyok ya. Tidak buruk untuk arogan di usiamu. Ayo undang tamu kita ke ruang konferensi untuk mengobrol. Sambil anak buahnya pun menuju ke arah Fang Ning. Dan salah satu anak buahnya pun memegang pundak dari Fang Ning. Dan ia pun berkata, ayo cepat. Dan tiba-tiba tangan dari orang itu pun langsung dipegang Fang Ning hingga ia pun kesakitan dan dibanting oleh Fang Ning di pelintir di sana. Dan ketua gerombolan itu pun bertepuk tangan sambil berkata, memang kau punya beberapa keterampilan, tapi ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak sesuka hatimu. Sambil para anak buahnya di sana pun membawa pendungan akan mengajar Fang Ning. Lalu Fang Ning pun mendengar telepati dari Jiang Li. Di sana Jiang Li pun berkata, suamiku, orang-orang ini sangat menyebalkan. Bagaimana kalau Li Er ini membantumu menghabisi mereka semua? Dan Fang Ning pun menjawab, tolong jangan membuat masalah, aku tidak mau masuk penjara. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang langsung menyerang Fang Ning dengan bersamaan. Dan kita diperlihatkan di saat yang sama di tempat lainnya seseorang pun berkata, bisnis semakin sulit untuk ditangani sekarang, bisakah kita minum sedikit lagi? Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Sekarang bisnisnya jadi semakin sulit, tapi minum sedikit pun segalanya tidak akan beres. Aku harus segera pulang, anakku masih menunggu. Ternyata itu adalah suara orang gendut yang sedang mabuk di antara lorong kota itu. Tapi saat gendut itu pun akan terjatuh, terdapat seseorang yang menolongnya. Ternyata itu adalah anak buah dari hantu bocil tadi. Di sana si gendut pun berkata, terima kasih anak muda, kau sudah membantuku. Kalau kau luang, mampirlah ke rumahku dan biarkan aku membalas budi. Sambil ia dibantu berjalan oleh orang tadi, dan orang itu pun melirik sambil berkata, aku khawatir kau tidak punya kesempatan untuk membalas budi. Sambil ia pun memberikan tusuk rambut itu kepada si gendut. Di sana orang itu pun berbisik, teruslah berjalan lurus sepanjang gang ini ya, dan
kau akan sampai di rumahmu. Sambil orang itu pun seakan-akan dihipnotis menuju ke arah sesuatu tempat. Di sana orang itu pun berkata, silahkan dinikmati tuan. Dan tiba-tiba dari belakang si gendut terdapat hantu bocil itu dengan mata banyak akan melahapnya. Tapi tiba-tiba si gendut itu pun tersadar dan ia pun berkata, pulang? Kenapa ini jalan buntu? Barusan kan? Sambil ia pun meraba-raba jalan buntu di depannya. Dan tiba-tiba dari tembok di depannya keluarlah tangan hantu yang memegang tangan dari si gendut dan juga kakinya dipegang oleh hantu itu. Dan seketika hantu itu pun berada di hadapan si gendut sambil berkata, secara alami kau akan menemui ajalmu di sini. Sambil terlihat si gendut itu yang ketakutan berkata, apa ini monster atau hantu? Hantu. Sambil dengan cepat hantu itu pun langsung masuk ke dalam mulut dari si gendut. Dan di sana hantu itu pun tertawa menatap ke arah si gendut yang kesakitan dan ia pun menyerap semua aura dari si gendut. Lalu hantu itu pun berkata, setelah memakanmu, aku akan mencapai jiwa tingkat 4. Kau seharusnya merasa beruntung. Sambil ia pun masih menyerap aura dari si gendut itu. Dan si gendut pun bergumam, selesai sudah, kali ini aku pasti akan mati. Tapi tiba-tiba hantu bocil itu pun langsung ditendang oleh Fang Ling. Dan ia pun berkata, nyala setan, ceprok. Sambil hantu itu pun langsung terlempar terpental di tanah sana hingga membuat ledakan yang sangat dahsyat di area itu. Sambil Fang Ning pun berdiri di depan si gendut itu yang kesakitan dan kelelahan. Dan Fang Ning pun menoleh sambil berkata, bagaimana kondisimu? Apakah kau baik-baik saja? Dan si gendut pun menjawab, aku baik-baik saja, terima kasih. Sambil ia pun langsung terjatuh di sana. Dan Fang Ning pun bertelepati, Lier, apa kau yakin ini orangnya? Dan Jiang Li pun menjawab, iya suamiku, jepit rambut itu ada di tubuhnya. Sambil kita diperlihatkan aura membara kehitaman dari hantu bocil itu yang berkata, sialan kau bocah, siapa kau? Pemburu jiwa ya? Tidak diduga kali ini kalian bereaksi sangat cepat. Apa kau tahu siapa yang telah kau ganggu? Menyingkirlah, biarkan aku memakan orang gemuk di belakangmu. Lalu aku akan memaafkanmu. Jika tidak, kau akan kumakan juga. Dan Fang Ning di sana pun berkata, berniat jahat melukai orang di tengah malam, aku tidak akan tinggal diam. Dan hantu bocil itu pun berkata lagi, meskipun aku tidak tahu posisimu dalam pemburu jiwa, tapi karena kau ingin mati, aku akan memakanmu juga hari ini. Malam hari seperti ini kau berbicara macam guru olahraga. Sambil ia pun menyerang ke arah Fang Ning dengan aura membara yang berkilatan di sana. Dan Fang Ning di sana pun berkata, apa ini? Ini sungguh menjijikan. Dan hantu bocil itu pun makin tertawa berkata, gak, matilah di bawah teknik jiwaku. Kau seharusnya tahu kan siapa orang yang tidak boleh kau ganggu. Sambil Fang Ning itu pun dililit oleh aura dari hantu bocil itu. Dan tiba-tiba tangan dari Jiang Li keluar di sana dan menghancurkan aura itu dengan sangat cepat. Dan Fang Ning pun bergumam, sungguh makhluk yang aneh, terlalu menjijikan. Sambil ia pun dapat keluar dari aura itu. Sambil hantu bocil itu pun makin ketakutan menatap ke arah Fang Ning. Dan ia pun berkata, tidak mungkin, kau bagaimana bisa mengatasi teknik jiwaku? Dan Fang Ning tersenyum dengan aura membara di tangannya. Lalu ia pun berkata, tentu saja karena aku lebih tampan daripada kau. Sekarang giliranku. Sambil ia pun langsung melesat menuju ke arah hantu bocil itu dan langsung menghantamnya hingga kocar-kacir di sana. Dan hantu bocil pun berkata, tidak mungkin, tunggu. Dan Fang Ning pun langsung turun di sana sambil bergumam, Lier, kenapa kau keluar? Ternyata Jiang Li di sana pun langsung menyerap aura dari hantu bocil itu. Dan Jiang Li pun kesenangan sambil berkata, nyam, ini sangat nikmat. Dan hantu kecil itu pun berkata, siapa kau? Dan ia pun bergumam, sial, setengah tahun kerjaku menghabisi orang dan kekuatan jiwaku diambil begitu saja. Teknik jiwaku tidak berpengaruh pada mereka. Aku harus melarikan diri. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang akan menyerang lagi sambil berkata, serahkan jepit rambutmu. Sambil hantu bocil itu pun langsung menghindar dari cengkraman Fang Ning itu. Dan Fang Ning pun berkata lagi, tidak mau memberikannya, maka kami akan mengambilnya sendiri.
sendiri. Sambil dengan cepat ia pun akan menghantam hantu bocil itu dari belakang. Dan ceprok, hantu bocil itu pun langsung terjatuh di tanah akibat hantaman dari Fang Ning. Di sana ia pun langsung diinjak oleh Fang Ning dan Fang Ning pun bergumam, Lier, apa langkah selanjutnya? Dan Jiang Li pun menjawab, biar aku langsung menelannya suamiku. Dan Fang Ning pun berkata, dimengerti, cepat habisi dia. Sambil Jiang Li itu pun akan menyentuh hantu bocil itu yang diinjak dengan ketakutan. Dan tiba-tiba hantu bocil itu pun mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Dan ia pun berkata, matilah. Ternyata itu adalah tusuk rambut dari Jiang Li. Dan Jiang Li bersama Fang Ning di sana pun seketika langsung menghindar. Lalu kita diperlihatkan hantu bocil itu yang seketika langsung masuk ke dalam tanah. Dan tiba-tiba terdapat petugas di sana yang datang sambil berkata, angkat tanganmu, jangan bergerak. Sambil membuat Jiang Li di sana pun terkejut bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan petugas itu yang langsung membekuk Jiang Li. Dan ia pun berkata, aku bilang angkat tanganmu, tidak dengar ya? Kapten, aku menangkap pelakunya. Sambil seseorang datang dari hadapan Jiang Li bersama petugas itu. Ternyata itu adalah petugas yang sedang menodongkan senjatanya. Dan di sana ia pun berkata, lepaskan dia, sepertinya bukan dia yang melakukannya. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana langsung melepaskan diri. Dan petugas itu pun berkata, apa, melepaskan orang ini? Kapten, lihat jejak di tubuh orang ini sama persis dengan beberapa korban selanjutnya. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lalu Fang Ning pun tersenyum mengangkat tangannya sambil berkata, korban apa? Petugas, aku adalah warga yang baik. Kalian tidak boleh menuduh orang yang tidak bersalah kan? Dan petugas yang di sana pun berkata, apakah ada jejak orang lain di sekitar kasus-kasus sebelumnya? Dan petugas itu pun menjawab, tidak ada petugas yang. Lalu petugas yang itu pun menunjuk ke arah CCTV sambil berkata, kamera di sana bisa merekam sepanjang gang kan? Aku pikir pasti ada rekaman saat dia masuk. Pembunuh ini tidak meninggalkan jejak, tidak akan membuat kesalahan selevel ini kan? Apalagi dengan mudahnya ditangkap. Paham? Dan petugas itu pun langsung menonjok dinding sambil berkata, sial, apakah kita hanya bisa membiarkan pelaku ini berkeliaran dan melakukan kejahatan di mana-mana? Siapa kau? Dan mengapa kau ada di sini? Sambil ia pun bertanya pada Fang Ning di sana. Dan tiba-tiba si gendut di sana pun langsung bangun dan ia pun berkata, petugas, dia adalah orang yang menyelamatkanku. Lalu petugas itu pun berkata, orang yang menyelamatkanmu? Kau masih hidup? Apakah kau ingat apa yang terjadi di sini? Kau tahu, kau adalah orang yang pertama kali selamat dari tangan pelaku ini. Dan si gendut pun menjawab, ya, dia adalah. Tapi tiba-tiba ia pun pingsan lagi di sana. Dan petugas itu pun berkata, panggil bantuan, persimpangan jalan distrik 09, kawasan barat kota laut, segera kirim ambulan. Lalu petugas yang pun mendekat ke arah Fang Ning sambil berkata, bocah, apa kau pemburu jiwa? Dan Fang Ning pun bertanya, apa, pemburu jiwa? Dan ia pun bergumam, oh ya, tadi hantu bayi itu juga menyebutkan ini. Apakah ini organisasi resmi yang menangani kasus-kasus aneh ini? Mari kita kelabui mereka dulu. Dan aku, Jiang Li, mungkin juga menjadi target mereka. Lebih baik berhati-hati. Lalu ia pun berkata, aku. Dan di sana petugas yang pun berkata, sepertinya kau belum pernah mendengar tentang pemburu jiwa ya. Ini adalah saat kamu menyadari dirimu sendiri. Jangan terlalu terkejut. Sambil Fang Ning itu pun terbengong mendengar kata-kata dari petugas yang. Lalu petugas yang pun memberikan kartu namanya sambil berkata, bocah, kau masih muda. Apa yang kau pikirkan terbaca dari raut wajahmu. Sebelum berbohong, lebih baik perhatikan apa yang akan kau katakan. Sambil Fang Ning menerima kartu nama itu dan ia pun berkata, Zhang Tiando. Dan petugas yang itu pun berkata lagi, itu namaku. Jika kau menghadapi masalah di masa depan, hubungi aku melalui telepon. Kau bisa pergi sekarang. Hati-hati dengan makhluk-makhluk itu dan jangan sering pergi di malam hari. Di sana Fang Ning pun berkata, terima kasih petugas yang. Sambil ia pun langsung pergi dari sana. Dan petugas yang pun berkata lagi, anak ini cukup menarik. Sambil ia pun menatap ke arah Fang Ning di sana yang pergi. Dan kita diperlihatkan ia yang dilihat oleh seseorang dari atas gedung sana. Ternyata itu adalah anak buah dari hantu bocil. Dan hantu bocil itu pun langsung merangkul orang itu dengan sangat erat. Dan orang itu pun berkata, sialan, hanya kurang satu ini. Dan energi jiwa yang telah susah payah kau kumpulkan sudah dia rebut.
Dan hantu bocil itu pun berkata, penghinaan hari ini tidak akan kulupakan. Ayo pergi ke kota Lan untuk berburu lagi. Dan orang itu pun menjawab, iya baiklah tuan. Sambil hantu bocil itu pun langsung masuk ke dalam tubuh dari anak buahnya itu. Dan kita diperlihatkan orang itu yang langsung melompat menuju ke arah bawah. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang lari di sana. Ternyata itu adalah Fang Ning. Di sana ia pun berkata, Lier, apa kau masih bisa merasakan posisi jepit rambut itu? Dan Jiang Li pun menjawab, iya suamiku, tepat di depan sana. Dia terluka kan, seharusnya tidak bisa lari lebih jauh. Lalu Fang Ning pun berkata, bagus, oh ya, kau seharusnya punya kesempatan untuk menangkap hantu bayi itu kan? Kenapa kau malah bersembunyi? Lalu Jiang Li pun menjawab, orang tadi memiliki energi yang sangat kuat. Aku tidak bisa muncul di depannya. Lalu Fang Ning pun berkata, lalu apa itu teknik jiwa yang digunakan oleh hantu bayi? Itu lumpur hitam kan? Sepertinya aku tidak bisa melepaskan diri sendiri. Dan Jiang Li pun berkata, teknik jiwa adalah sihir yang sangat kuat loh. Bisa menggunakan energi jiwa atau energi spiritual untuk memecahkannya. Tapi perlu kekuatan yang jauh melebihi pengguna sihirnya. Di sana Fang Ning pun berkata, apa? Energi spiritual? Dan Jiang Li pun menjawab, ya, yang kau gunakan sebelumnya adalah energi spiritual. Energi jiwa hanya dimiliki oleh roh, sedangkan energi spiritual ada di dalam tubuh semua orang. Tapi kebanyakan orang hanya pada saat hidup dan mati baru ada kemungkinan kecil untuk meledakkan energi spiritual di dalam tubuh dan mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi batasnya. Sambil ia pun melayang di hadapan Fang Ning. Dan Fang Ning pun berkata, bukankah kau amnesia? Bagaimana kau bisa tahu tentang hal-hal ini? Di sana Jiang Li pun menjawab, beberapa hari ini setelah makan makanan yang enak, sepertinya beberapa hal muncul di pikiranku. Jadi aku tidak bisa melepaskan diri tadi karena energi spiritualku tidak cukup. Dan Fang Ning pun berkata, bukan, energi spiritual di dalam tubuhmu dengan peningkatan tenaga jiwaku seharusnya sudah jauh melebihi itu. Dan Jiang Li pun menggelengkan kepala sambil berkata, tapi suamiku, penggunaan energi spiritualmu terlalu sederhana, hanya bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara bawah sadar. Untuk memecahkan energi jiwa ini, kamu perlu menggerakkan energi spiritual di dalam tubuhmu untuk dilepaskan. Di sana Fang Ning pun berkata, melepaskan energi spiritual, bagaimana caranya? Dan Jiang Li pun menjawab, biasanya perlu waktu lama untuk menggunakannya dan harus berlatih. Tunggu dulu, aku punya ide. Sambil Jiang Li di sana pun mempunyai ide yang sangat cemerlang. Lalu ia pun mendekat ke arah Fang Ning sambil berkata, suamiku, jangan bergerak sembarangan ya, rasakan dengan hati-hati. Lalu dengan cepat ia pun langsung mencium Fang Ning di sana ya mok. Dan kita diperlihatkan seakan-akan Fang Ning bersama Jiang Li pun berada di alam bawah sadar dari Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, ini di mana ini? Dan Jiang Li pun menjawab, ini adalah alam bawah sadar suamiku, juga disebut dunia spiritual. Aku telah membuat perjanjian dengan suamiku. Selama hubungan kita semakin dalam, aku bisa masuk ke sini bersama suamiku. Di sana Fang Ning pun terkejut berkata, apa? Dunia spiritual? Kita ke sini untuk apa? Kita harus cepat. Jika hantu bayi itu kabur malam ini, semuanya akan sia-sia. Tapi tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung merangkul Fang Ning dari belakang dan ia pun berkata, tenang saja suamiku. Di dalam alam bawah sadar, kecepatan aliran waktu di sini 1/10.000 dari dunia luar. Dia tidak akan bisa kabur dan hanya di sini aku bisa membuatmu terbiasa dengan penggunaan energi spiritual dalam waktu singkat. Dan tiba-tiba mereka berdua pun langsung bugil dengan kultivasi ganda di sana ya momo. Aduh. Lalu Fang Ning di sana pun berkata, hei Lier, kenapa ini? Baju kita di mana? Dan Jiang Li pun menjawab, pakaian akan sangat mempengaruhi persepsi energi spiritualmu, jadi harus dilepas. Tutup matamu dan rasakan aliran energi spiritual dimulai dari sini, dari Dentian. Ikuti arah gerak jariku, coba gerakan energi spiritualmu. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana diraba-raba oleh Jiang Li dari belakang ya. Mau aku sensor ini.
Sambil kita diperlihatkan juga aura yang terpancar dari tubuh Fang Ning di dunia nyata. Lalu tiba-tiba mata dari Fang Ning di sana pun bersinar dan ia pun berkata, "Aku mengerti. Lah, ini adalah energi spiritual ya." Sambil ia pun langsung melompat dengan sangat tinggi dan Jiang Li pun menunjuk sambil berkata, "Itu dia, ada di sana." Sambil mereka berdua pun menatap ke arah anak buah dari hantu bocil itu yang berlari dari gedung ke gedung lainnya. Dan anak buah dari hantu bocil itu pun merasakan sesuatu. Dan di sana hantu bocil pun berkata, "Cepat jalan, tinggalkan tempat ini secepatnya." Dan orang itu pun menjawab, "Apa pemburu jiwa hari ini sangat kuat?" Di sana hantu bocil itu pun menjawab, "Dia biasa saja. Jika bukan karena keberadaan yang bersembunyi di dalam tubuhnya, dia sudah mati lemas di dalam teknik jiwa rajaku. Baru saja roh itu berada di level 4, tidak, setidaknya di atas level 5. Cepat bawa aku pergi dari sini. Perasaan bahaya ini semakin dekat." Sambil ia pun membayangkan rasa ketakutan sedang diserap oleh Jiang Li itu. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah turun dan akan mendekat ke arah motor itu. Di sana ia pun berkata, "Tenang saja tuan, markas kita memiliki penghalang dan perangkap energi jiwa. Jika pemburu jiwa itu berani datang, pasti dia tidak akan bisa kembali." Sambil ia pun langsung menghidupkan motornya. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terkejut karena terdapat Fang Ning di sana berkata, "Aku mengerti. Kau bergantung pada tubuh orang hidup kan? Bergerak terpisah dan dengan cara ini kau menghindari kejaran polisi kan? Aku pikir kau pasti adalah salah satu dari 3 pencuri makam yang kabur dari makam putri dulu kan?" Sambil Fang Ning itu pun nangkring di atas lampu lalu lintas itu. Dan Fang Ning pun berkata lagi, "Aku ingat kau seharusnya bernama Su Jing kan?" Sambil terlihat orang itu yang ketakutan berkata, "Kenapa kau bisa mengenaliku?" Dan dengan sangat cepat Fang Ning pun menyerang ke arahnya, tapi dapat dihindari oleh Su Jing itu dengan sangat cepat. Lalu keluarlah hantu bocil itu yang berkata, "Anak muda, jangan terlalu sombong ya." Dan Fang Ning dengan kobaran aura membara. Di sana ia pun berkata, "Apa? Terlalu sombong saat kau semena-mena mengambil nyawa orang lain? Tidakkah kau berpikir bahwa kau juga bisa hidup di hari ini? Serahkan jepit rambut di tanganmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuatmu mati dengan cepat." Lalu hantu bocil itu pun mengambil sesuatu di tubuhnya sambil berkata, "Ternyata tujuan kalian adalah wadah jiwa rajaku. Jika kau sangat menginginkannya, maka rajaku akan menemani keinginanmu." Sambil ia pun mengeluarkan jepit rambut di tangannya itu. Dan di sana Fang Ning pun seakan-akan dikelilingi kobaran aura membara. Dan muncullah sosok naga hitam dan di atasnya terdapat hantu bocil itu yang berkata, "Berani-beraninya kau mengganggu rajaku. Kau membuat rajaku menghabiskan begitu banyak energi jiwa murni. Kau dan jiwa yang ada di tubuhmu, rajaku hari ini akan membuat kalian hidup tidak lebih dari mati." Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang dibalut oleh bola besar yang bermata banyak. Dan tiba-tiba bola besar itu pun seketika hancur karena hembasan aura dari Fang Ning, hingga membuat hantu bocil itu pun ketakutan berkata, Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menghentikan teknik jiwa rajaku?" Sambil ia pun langsung menyerang menggunakan naga hitamnya itu ke arah Fang Ning. Di sana ia pun berkata, "Matilah kau." Dan Fang Ning dengan kepalan aura membara di tangannya langsung menghantam naga itu hingga berkeping-keping di sana. Dan kita diperlihatkan hantu bocil itu yang ketakutan berkata, "Apa? Tidak mungkin. Seseorang manusia biasa bisa mengalahkanku. Bagaimana bisa dia memiliki cara seperti itu?" Sambil ia pun menggunakan jepit rambut itu dan membuat dirinya menjadi raksasa di hadapan Fang Ning, akan menyerang Fang Ning di sana. Dan tiba-tiba Jiang Li pun keluar dari tubuh Fang Ning dan Fang Ning pun berkata, "Lier, cepat berikan dia pukulan fatal." Dan ceprok. Sambil kita diperlihatkan Jiang Li itu yang menghantam dengan telapak tangannya ke arah tubuh dari hantu bocil itu, hingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat menghancurkan aura hitam itu bersama dengan hantu bocil. Dan kita diperlihatkan Fang Ning yang akan mengambil jepit rambut itu. Dan di sana ia pun berkata, "Sudah selesai." Sambil ia pun langsung menggenggam jepit rambut itu. Dan tiba-tiba tangannya pun langsung dililit oleh aura hitam lagi. Ternyata hantu bocil itu pun masih hidup dengan aura membara. Di sana ia pun berkata, "Jangan harap kau bisa mengambil jepit rambut ini ya." Dan Fang Ning di sana pun hanya terdiam dan ia pun berkata, "Apa? Kau masih hidup?" Dan bersambung.